Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas pengelolaan dana wakaf di lembaga keuangan syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu kelompok saya. Yang pertama ada M. Dimas Maulana, NIM 42170003. Yang kedua ada Marisa Hilailia, NIM 42170011. Yang ketiga ada Anna Rustiana, NIM 4218049. Dan yang terakhir saya sendiri ada Evananda Octavia Rifana, NIM 4218098. Berikut ini langsung saja simak pembahasan berikut ini. Peran perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf. Perbankan merupakan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai penghimpun, pengelola dan penyalur dana masyarakat. Begitu pula yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia. Penghimpunan dana yang diperoleh dari masyarakat dilaksanakan sesuai prinsip syariah Islam dan hasilnya disalurkan untuk kebutuhan umat Islam pada khususnya dan untuk bangsa Indonesia pada umumnya. Wakaf uang merupakan hal yang relatif baru dalam dunia Islam di Indonesia yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umat. Yang selanjutnya adalah alternatif peran dan posisi perbankan syariah dalam pengelolaan dana wakaf. Ada beberapa alternatif peran dan posisi perbankan syariah dalam pengelolaan dana wakaf, yakni pertama, Bank Syariah sebagai nazir penerima penyalur pengelolaan dana wakaf. Alternatif ini merupakan posisi Bank Syariah sebagai nazir yang diberikan wewenang penuh untuk menggalang dana atau menerima dana wakaf, mengelola serta menyalurkannya kepada mauquf lain. Wakif yang telah menyetorkan dana wakaf kepada Bank Syariah kemudian diterbitkan sertifikat wakaf tunai oleh Bank Syariah. Dalam hal kedudukan sebagai pengelola dana wakaf, maka Bank Syariah memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan jasa layanan perbankan dengan penerbitan sertifikat wakaf tunai dan melakukan manajemen terhadap dana wakaf tersebut. Yang kedua, membantu melakukan mobilisasi tabungan sosial pemodal. Yang ketiga, memberikan benefit kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui optimalisasi sumber daya masyarakat kaya. Yang keempat, membantu perkembangan pasar modal sosial. Yang selanjutnya ada alternatif Bank Syariah sebagai nazir penerima dan penyalur dana wakaf. Pada tataran ini, Bank Syariah hanya berwenang untuk menerima dan menyalurkan dana wakaf kepada penerima wakaf atau mauquf lain. Sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh lembaga lain, misalnya Badan Wakaf Indonesia. Keunggulan sistem ini terletak pada kemampuan Bank Syariah dalam menggalang dana wakaf serta penyalurannya kepada pihak penerima wakaf. Yang selanjutnya, Bank Syariah sebagai pengelola dana wakaf. Pada alternatif ini, Bank Syariah hanyalah sebatas pada pengelola dana wakaf. Keunggulan dari sistem ini yaitu Bank Syariah hanyalah terfokus pada proses pengelolaan dana wakaf dengan mengoptimalkan profesionalitas yang dimiliki. Yang terakhir, Bank Syariah sebagai kustodi. Alternatif ini memberikan peran kepada Bank Syariah untuk menjadi kustodi atau penitipan sertifikat wakaf tunai yang diberikan oleh BWI. Sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh BWI setelah wakif menyetorkan dana wakaf. Selanjutnya, posisi LKS dalam peraturan perundang-undangan wakaf. Pada tahun 1998, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif. Peran lembaga zakat bersama dengan struktur negara telah memfasilitasi pengaturan zakat dengan lembaga-lembaga khusus yang dilindungi oleh undang-undang. Sejak saat itulah pengelolaan zakat dapat dilakukan secara masif dan terbuka baik oleh lembaga swasta, masyarakat sipil maupun oleh pemerintah. Namun dengan berdirinya lembaga-lembaga zakat, permasalahan kemudian ditemukan dalam konteks sinergi dan mekanisme kerjasama baik antara lembaga swasta ataupun pemerintah dan swasta.
Lembaga zakat yang dibentuk oleh organisasi masyarakat sipil cenderung dominan dan independen. Pengelolaan zakat seperti ini masih lemah. Kelemahan itu ada pada sistem pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Pengumpulan zakat antar lembaga-lembaga zakat menampilkan model persaingan karena pembayaran zakat bersifat sukarela. Setiap lembaga zakat berlomba menarik muzaki. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu sistem pengelolaan dana wakaf. Untuk mengelola dana wakaf tunai harus ada sistem yang diterapkan. Paling tidak ada pola yang ditentukan agar dana yang akan dan sudah dikumpulkan dapat diberdayakan secara maksimal. Standar dan pola tersebut terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Poin A, memberi peran perbankan syariah. Yang pertama, bank syariah sebagai nasir penerima, penyalur dan pengelola dana wakaf. Yang kedua, bank syariah sebagai nasir penerima dan penyalur dana wakaf. Yang ketiga, bank syariah sebagai pengelolaan dana wakaf. Poin B, posisi lembaga keuangan syariah dalam peraturan perundang-undangan wakaf. Jika seorang yang akan mewakafkan sebagian uangnya dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.